Halo, selamat malam semuanya. Sobat Fury Fams, kalau Sinema Indonesia punya Ada Apa Dengan Cinta, GKI Puri Indah juga punya yang namanya Ada Apa Dengan Pendeta Kita. Asik! Oke, ya kan? Daripada nih ya, kalian bertanya, kamu bertanya-tanya. Mendingan daripada kalian bertanya-tanya di belakang, cari obrolan-obrolan di belakang, mendingan kita sekalian aja datengin narasumbernya langsung, ya nggak? Ya kan? Nah, sekarang kita mau datengin Pak Edwin di sini sebagai narasumber kita. Selamat malam Pak Edwin. Malam, Oke. Helena. Pak, saya pernah dengar nih dari narasumber yang terpercaya. Kan? Dari sumber-sumber terpercaya itu katanya Pak Edwin itu suka banget sama yang namanya kopi. Suka bikin kopi, ya kan? Kira-kira Pak, kenapa sih Pak Bapak itu suka sama kopi dan dulu apa Bapak pernah kerja dibilang kopi? Ya. Halo, Polifam. Halo! Sautin dong. Kagak kompak Mana ya? kompaknya? Lagi deh Pak, belum siap kita Pak. Halo, Polifam. Halo! Yes, gitu dong. Ya, bicara tentang kopi. Ya. Kopi itu sebenarnya saya sudah tertarik ketika belum booming ya. Kopi itu belum booming, belum menjadi sebuah tren ketika saya masih pelayanan di GKI Indramayu. Oke. Ya, dulu udah macam-macam kopi saya coba, dari menyeduh, lalu dimasak, ya, pokoknya macam-macam saya coba. Oke. Sampai akhirnya terakhir di GKI Villa Melati Mas itu saya menemukan sebuah kopi yang cocok. Oh cocok. Ya. Oke. Mereknya nggak usah disebut ya, Oke. karena Apa tuh Pak? belum ada sponsornya dari kopi itu. Mungkin nanti kedepannya akan ada yang mensponsori Pak. Ya, semoga ya, Mungkin teman-teman untuk yang berminat. membiayai Purify kita. Iya Ya. dong Pak. Oke. Ya, jadi seni meracik kopi itu sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Gila. Ketika kita meracik, ketika kita bisa menikmati, bahkan ketika kopi itu bisa menjadi berkat buat orang banyak. Wow. Berarti ini bicara rasa ya Pak? Rasa dan cinta. Rasa dan cinta guys. Makanya tadi aku sebut ada apa dengan cinta. Nah. Nah ini cinta yang dihadirkan oleh pendeta. Yes. Iya kan? Oke, lanjut Pak. Oke, Jadi- itu tadi berbicara tentang kopi ya Pak Iya. ya. Oke, kenapa sih Pak Bapak itu emang suka sama bidang area kopi itu? Itu tuh Bapak itu sebelum memutuskan untuk jadi pendeta, Bapak emang sempat suka di area kopi atau pernah bekerja di area kopi? Enggak sih, memang saya dari kuliah ya, dari kuliah itu senang nongkrong di kantin, ngopi, ya kopinya masih kopi-kopi sasetan seperti itu ya. Ya, terus ternyata kopi itu bisa menjadi teman kita, Asik. mencari inspirasi, ya, Oke. menenangkan, Oke. menyegarkan. Menyegarkan seperti Purify ini dong Pak. Nah, Oke, kalau tos gitu dulu kita. tos dulu Pak. Ya. Oke. Boleh minum dulu ya Pak ya? Biar nggak tegang Pak. Saya juga Pak. Oke. Pak. Pertanyaan pertama nih Pak. Perasaan tadi udah pertama. Nggak apa-apa. Itu pertanyaan sebelum pertanyaan pertama. Oke. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sebenarnya nih Pak. Oke. Tolong Bapak dengarkan dengan saksama. Oke. Dan jawab juga dengan seksama ya Pak. Siap. Oke. Mantap. Pak Edwin, Ya. Bapak ini sebenarnya Pak, nyesel nggak sih Pak jadi pendeta Pak? Oke. Ditanya nyesel, ini sebenarnya ceritanya panjang nih. Kayaknya sampai 100 episode baru kelar gitu ya. Kalau gitu dibikin compact Pak. Nah. Jadi ya sekitar hanya 5 menit aja Pak. Bisa. Ya. Jadi ketika saya masih kecil, ya, saya tuh kagum dengan sosok pendeta. Wow. Ketika melihat om saya, kebetulan juga seorang pendeta di GKI, melihat ketika om saya khotbah ataupun pendeta jemaat, saya dulu jemaat GKI Wahid Hasim. Oke. Ya, melihat pendeta Sam dan pendeta yang lain kalau naik mimbar itu dengan toganya gitu ya. Wow. Kok gagah, Keren gitu ya Pak? keren ya. Oke. Lalu setiap ditanya waktu masih kecil itu, SD lah ya, sampai SD kelas 6, kalau besar mau jadi apa? Oke. Ya. Kayak Susan ya Pak ya? Kayak Susan mau Susan, jadi apa gitu ya? Oke. Ya. Jadi
selalu saya menjawabnya mau jadi pendeta. Wow, itu Seperti langsung itu. pertama kali. Langsung. Itu udah di top of mind-nya Pak Edwin Iya. pertama kali. Ditanyain, Bapak menjadi apa pendeta? Langsung jadi pendeta. Oh, oke. Lalu- Menarik ini, guys. Pertama kali ditanyain menjadi pendeta. Sedangkan ya, kalau misalkan kita nih Pak, ya sorry ya Pak, kita orang awam, gitu kan ya, terutama saya nih Pak, saya pribadi gitu. Kayaknya kalau misalkan jadi pendeta itu ya Pak, itu kayaknya tuh udah pilihan kesekian atau enggak, maksudnya kayak cadangan, sorry nih ya Pak ya, Ya. kalau boleh nih ya. Maksudnya, karena kan nggak ada sama sekali passion gitu kan ya untuk jadi pendeta. Ngomong aja di depan aja nih kayaknya udah usaha banget nih guys. Iya kan? Apalagi ngomong di depan mimbar gitu kan. Wow, itu sih effort banget sih Pak. Betul. Salut sih saya buat Bapak gitu kan. Oke, terus Pak lanjut Pak. Ya, mungkin namanya anak-anak ya. Oh. Jadi kalau itu melihat sosok pendeta itu gagah seperti itu ya. Ya kalau ditanya mau jadi apa pendeta. Oke. Dan memang suatu malam saya mendengar papa mama saya itu mereka bercakap-cakap di kamar. Sepintas saya mendengar ketika lewat mereka menginginkan salah satu anaknya mau jadi pendeta. Oh. Jadi semakin terdorong. Oh, jadi sebenarnya dari pihak keluarga Iya. itu juga udah support. Iya, Support full berarti ya Pak ya? support full. Bahkan Jadi- maksudnya nggak ada yang menghalangi untuk Bapak. Biasanya kan ya Pak, kalau misalkan kita nih orang awam nih ya kan, tuh kan, kenapa kamu menjadi pendeta? Iya. Kenapa kamu nggak jadi akuntan aja? Kenapa kamu nggak jadi Pengusaha. IT, pengusaha? Iya. Itu lebih menghasilkan deh, gitu kan. Nah itu Bapak disupport malah ya? Disupport. Wow. Itu sih keren Ya banget itu loh. yang saya katakan tadi, om saya juga kebetulan kan pendeta GKI, Iya. ya. Oke. Nah, tetapi keinginan itu hilang ketika saya di SMP. Oke. Jadi waktu saya SMP, ya dalam tanda petik lah nakalnya anak-anak gitu ya. Nah, Bapak pernah nakal juga Pak? Wah. Kirain saya aja Pak. Kirain saya aja sama teman-teman Fury Fans Pak. Oh tidak dong. Jadi waktu SMP itu keinginan tuh nggak ada sama sekali. Oke. Hilang sama sekali. Jadi waktu itu saya malah inginnya masuk ke hukum. Wow. Lawyer? Ya, jadi masuk ke Atau- hukum, lalu setelah itu saya mau masuk ke militer. Wow. Seperti itu. Wow. Itu kontras banget ya Pak ya? Ya, sangat Beda banget berbeda. dari yang berbeda. tadi Pak Edwin sebutin kalau pertama kali disebutin mau jadi pendeta. Iya. Ya. Terus tiba-tiba bisa berubah haluan. Bisa berubah. Itu Ya, karena kenapa? kenakalan itu. Ah. Dalam tanda petik kenakalan itu. Ya. Oke. Itu Mungkin bisa jadi episode selanjutnya gitu. wow. Catet teman-teman Fury Jangan Fans. lupa ngundang saya lagi gitu. Woi, bakalan seru pastinya obrolannya Ya. Pak. Oke, itu tadi di umuran berapa Pak Bapak merasa kalau kayaknya udah berubah haluan nakal? SMP, begitu SMP saya masuk kelas 1 gitu ya. Lagi labil-labilnya ya Pak ya? Ya lagi labil, lagi semangat 45 mungkin gitu ya. Sampai akhirnya ketika saya mau lulus SMP, orang tua nanya mau kemana. Oke. Saya bilang, saya mau masuk ke STM penerbangan. Penerbangan. Iya. Wow. Jadi saya dengan teman-teman beberapa orang itu, ya teman nakalnya gitu ya. Hah? Udah kita sepakat mau masuk STM penerbangan. Oke. Ya tentu saja dilarang sama orang tua gitu ya. Dilarang sama orang tua karena orang tua tahu. Sering banget orang tua tuh dipanggil ke sekolah gitu ya. Karena kenakalan itu. Nah, ulahnya itu ada aja gitu. Waduh. Seperti itu. Ya, dilarang. Akhirnya saya dimasukkan ke sebuah SMA Kristen. SMP juga SMP Kristen, tapi saya masuk ke sebuah SMA Kristen. Disitulah saya akhirnya ketika saya masuk SMA, saya bertekad dalam diri sendiri. Oke. SMP itu sudah ya cukuplah buat saya ya. Oke. Nakal itu sudah cukup. Oke. Ya. Jadi nakalnya tuh udah dijor-jorin di Iya, SMP gitu Pak. iya. Oh, gitu. Terus habis itu abis. Habis SMA, saya bertekad ya saya harus berubah. Wow. Seperti Gila. Titik balik ya. Titik Berarti balik. tuh semua manusia rasanya punya titik balik, tapi nggak tahu kapan datangnya guys. Iya. Iya kan? Oke. Berarti Pak Edwin titik baliknya itu datangnya justru malah Ketika masuk SMA. ketika masuk SMA. Itu termasuk cepat loh Pak untuk Iya. anak-anak zaman sekarang ya. Ah. Jadi Wow. ketika saya masuk SMA, saya bertekad untuk berubah. Oke. Lalu di SMA kelas 1 itu orang tua nanya lagi, mau kemana nanti kuliah? Saya bilang gampang lah nanti, gitu ya. Tapi saya sendiri nggak tahu mau kemana. Oke. Saya bingung. Gitu. Lalu ketika kelas 2, tiba-tiba keinginan untuk jadi pendeta muncul lagi. Oke.
kelas 2 saya bergumul apakah betul ini sebuah panggilan saya Nah, untuk masuk ke sekolah teologi untuk menjadi pendeta. oke. Lalu kelas 2 itu semester 2 saya lebih mantap. Oke. Saya sempat bertukar pikiran dengan wali kelas saya. Wali kelas saya mendukung. Saya belum berani cerita ke orang tua justru. Nggak tahu gimana, ada perasaan malu. Oke, padahal sebenarnya kalau Pak Edwin cerita ke orang tua pun sebenarnya nggak ada masalah dong, Pak. Nggak ada masalah. Karena kan mereka kan emang support dari awalnya kan. Iya. Oh, tapi ini malah Pak Edwin menyimpan dulu. Menyimpan sendiri dulu. Saya cuma cerita ke wali kelas saya. Oke. Terus bergumul dulu sendiri. Bergumul sendiri, benar nggak seperti itu? Sampai benar-benar dapat keyakinan nih. Iya. Apakah ini jalannya gitu? Betul. Jadi kelas 2 itu orang tua nanya lagi. Mau kemana? Saya bilang, ya gampang nanti. Malah orang tua mengatakan, jangan gampang-gampang. Itu tinggal setahun lagi cepat waktunya. Tentukan mau kemana. Seperti itu. Oke. Oh, cepet juga ya Pak ya jadinya. Oke. Dan akhirnya orang tua itu taunya dari wali kelas saya. Ketika bagi rapot. Nah, sampai di rumah ini hal yang unik gitu ya. Sampai di rumah saya dipanggil, duduk bertiga sama orang tua, ditanya. Katanya mau masuk teologi. Oke. Saya kaget gitu ya. Saya kaget. Loh kok tahu dari mana? Iya. Ternyata wali kelas itu Oh, cerita. ternyata wali kelas udah Iya. duluan. Padahal Pak Edwinnya belum ngasih tahu. Belum ngasih tahu. Tapi udah di-spill Iya. dari belakang. Oke, Jadi dari wali akhirnya kelas. orang tua itu ketika tahu saya mau masuk teologi, saya sempat kaget. Kagetnya kenapa? Kok orang tua rasa-rasanya bukannya mendukung, malah nakut-nakutin. Seperti itu. Oh, oke. Ya. Nakutinnya apa? Benar mau masuk teologi. Benar mau jadi pendeta. Jadi pendeta itu nggak gampang. Oke. Makan batu lah gitu ya. Oke. Lalu ya pokoknya sengsara lah. Makan batunya itu memang tanda kutip kan ya Pak? Dalam tanda petik Tanda kutip gitu ya. Oke. Ya ibaratnya itu kata papa saya masih ingat gitu ya. Jangan melihat om yang sudah jadi pendeta. Oke. Jangan melihat pendeta-pendeta wetasim yang sudah Oke. berhasil. Tapi untuk menjadi seorang pendeta nggak gampang jalannya. Oke, dikasih yang mentah-mentahnya dulu. Iya, dipahitin dulu. Dipahitin dulu lah Dipahitin ibaratnya dulu. gitu Pak. Betul, Oke. betul. Tapi saya nggak goyah. Oke. Saya bilang. Tetap terus ya Pak ya? Iya. Oke. Lalu orang tua saya bilang, oke, kalau mau masuk ke teologi, daftar, oke nggak apa-apa. Tapi silakan daftar lagi ke fakultas lain. Oke. Saya bilang, saya nggak mau. Pokoknya pilihan saya situ. Loh, nanti kalau nggak diterima gimana? Nggak apa-apa. Saya akan mempersiapkan diri 1 tahun, tahun depan saya akan coba lagi. Wow, oke. Seperti Berarti itu. benar-benar Pak Edwin tuh emang udah kekeh Fokusnya ya? ke sana. Fokusnya ke sana Iya. ya? Oke. Nah, begitu ujian di Sinode, lalu juga di SDT Jakarta, menunggu hasil pengumuman, deg-degan juga ternyata gitu ya. Deg-degan juga ya Pak Saya ya? juga mikir, ya benar juga kalau nggak keterima 1 tahun saya nganggur seperti itu kan. Oke, tapi kalau misalkan nggak keterima pun, berarti Pak Edwin Saya tetap akan terus saya kan? akan tetap. Oh, berarti Seperti itu. berarti ini emang udah jadi panggilan hidup ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, Pak, bicara tentang panggilan hidup ya Iya. Pak ya? Maksudnya jadi pendeta. Apa yang membuat Pak Edwin itu benar-benar ini itu adalah panggilan hidup? Kadang itu kita nggak bisa ngebedain Pak, panggilan hidup atau sebenarnya itu kalau jadi pendeta itu kita yang dipilih atau emang Tuhan yang memilih kita? Singkatnya gimana? Ada panggilan Tuhan dan juga respon manusia. Waduh, oke. Panggilan Tuhan dan respon, respon manusia. manusia. Jadi itu dua belah pihak juga. Iya. Oke. Oke. Keren-keren Pak. Oke. Sekarang Pak Edwin kan udah jadi pendeta nih. Iya. Singkat cerita bla bla bla, Pak Edwin udah jadi pendeta. Sekarang oke. Menurut Pak Edwin, hal yang paling mengesankan buat Pak Edwin selama menjadi pendeta di GKI Purina itu apa sih Pak? Ya, hal yang paling mengesankan itu adalah ketika saya bisa melayani jemaat dengan sukacita. Oke. Dan jemaat pun bisa bekerja sama dengan baik. Oke, itu udah sukacita tersendiri ya Iya, buat Pak Edwin iya. ya. Oke. Tadi kan kita berbicara hal yang mengesankan. Ya, Terutama juga ada hal Pak yang kurang mengenakan, yang bikin nyesek nih Pak. Apa sih itu Pak yang kadang-kadang kita bisa yang buat Pak Edwin tuh kayak yang ternyesek lah buat Pak Edwin selama Bapak itu melayani sebagai pendeta. ya. Puji Tuhan, selama ini nggak ada hal yang membuat saya nyesek gitu ya. Oke. Happy aja Pak gitu. Happy aja, kecuali saya lupa napas. Waduh. Oke. Jadi ya saya membawa segala sesuatu ya santai aja lah. Di bawah santai aja ya Iya. Pak ya. Intinya toh kita bukan
kehadiran saya itu bukan untuk menyenangkan jemaat, bukan untuk memuaskan jemaat, Oke. tapi bagaimana kehadiran kita menyenangkan Tuhan. Asik. Oke, puji Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Kayak gitu dong kompaknya dari tadi. Ya kan? Oke. Pak, kita sudah mensurvei nih Pak ya, 1.000 orang Pak. Iya. Asik. Tapi cuma 100 orang jemaat, Purindah aja Pak yang kita bisa tanyain ternyata. Oke. Oke ya Pak. Nah sebenarnya tuh ya Pak, kalau misalkan ditanya, Bapak itu punya ambisi lain selain jadi pendeta, itu ada nggak sih Pak? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Tetap murni jadi pendeta Pak? Iya. Oh berarti ini udah firm banget jadi pendeta guys. Dan ini berarti udah cocok banget jadi pendeta GKI Purindah yang benar-benar punya hati buat melayani kita guys. Dan kita juga support ya guys ya. Oke. Oke Pak. Selanjutnya Pak. Selama ini kan selama Bapak jadi pendeta, Bu Pungki kan juga terlihat nih Iya. selalu ada di dekat Bapak. Ya kan? Bahkan nggak cuma Bu Pungki, anak-anak Bapak juga selalu ada di dekat Bapak, Iya. selalu hadir di situ. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya tuh Bu Pungki di dekat Bapak, anak-anak Bapak itu emang karena Bapak yang nyuruh. Itu apa emang mereka otomatis aja karena bukan mandatori, emang otomatis aja tuh mandatori itu gimana tuh Pak? Ya, jadi saya mau luruskan ya. Oh. Kayaknya salah lihat kalau istri saya dan anak-anak selalu dekat saya, gitu ya. Oke. Kadang saya di pra remaja, istri saya di lantai 3. Oh gitu ya Pak Jadi ya? salah lihat itu. Oh ya. masa sih Pak? Ya. Kadang saya suka ngeliatnya soalnya Bu Pungki kalau misalkan ada Bapak duduk bareng-bareng. Oh gitu. iya. Oh seperti family yang udah goals banget nih Pak, goals Betul, family banget betul. gitu. Heeh. Ya, jadi kalau ibadah kebetulan saya nggak ada jadwal, kita ibadah sama-sama. Oke. Kenapa? Ya karena jarang juga kita bisa ibadah sama-sama. Apalagi momen-momen khusus. Kayak Natal, Paskah gitu ya. Nggak mungkin kita bisa ibadah duduk bareng-bareng seperti itu. Oke, iya. Tapi ya berarti emang istri pendeta itu ada bersama dengan pendeta Iya. ya supaya juga jadi cerminan ya Pak ya. Ya. Itu kan kehidupan berkeluarga Betul. yang menjadi panutan lah Pak. Contoh Ya. ya Pak ya. Oke, ngomong-ngomong Bu Pungki nih Pak. Iya. Sebagai pendamping setia yang selalu setia mendampingi, mensupport. Udah berapa lama kira-kira Pak kalau boleh tahu Pak Bapak berkeluarga dan married sama Bu Pungki? Mei yang kemarin kita 22 tahun pernikahan. Wow, oke. 22 tahun pernikahan Pak? 22. 22 tahun 22. pernikahan. Oke. Karena udah sekian lama nih Pak ya. 22 tahun pernikahan itu kan bukan waktu yang sebentar dong Pak. Iya kan? Chemistry antar relasinya itu udah mulai terjalin. Kayaknya tuh udah mulai tahu dong kesukaan satu sama lain kan. Iya. Bu Pungki tahu Pak Edwin maunya apa. Pak Edwin tahu Bu Pungki maunya apa. Boleh nggak sih ini kita tes? Ya kan? Seberapa sih ya chemistry yang terjalin antara Pak Edwin dengan Bu Pungki, ya nggak sih? Oke, kita panggil Bu Pungkinya boleh ya? Bu Pungki. Bu Pungki. Bu Pungki. Oke. Halo. Yeay. Halo. Sebelumnya udah pernah tahu belum sosok wanita cantik di balik seorang Pak Edwin? Nah, Bu Pungki, kita mau tes nih Bu, ya kan? Katanya Pak Edwin udah 22 tahun pernikahan Bu. Wah itu sih buat saya Bu, ya itu bukan waktu yang sebentar Bu, untuk saling tahu ya Bu, chemistry satu sama lain. Oke, kita mau tes nih Bu. Tapi pertama tes kecil dulu, gitu kan? Boleh? Citina diberikan kopinya. Berhubung Pak Edwin ini adalah hobinya segala sesuatu terkait dengan kopi, ya kan? Nah Bu, boleh nggak Bu? Minta tolong tutup mata deh Bu. Oke. Pak Edwin sebagai penilai ya Pak ya? Iya. Oke, kita mau ngeliat nih Pak, chemistry-nya. Oke. Ada dua cangkir kopi Bu di depan saya, ya kan? Nah Bu Pungki, boleh ciumin dulu aromanya, sekilas. Ini aroma cangkir pertama. Sudah Bu? Iya. Oke, ini aroma cangkir kedua, maaf. Sudah? Oke, kalau sudah, boleh dirasa-rasa dulu dari aromanya, kira-kira mana nih Bu yang menjadi kopi buatannya Pak Edwin? Oke, boleh kita tes ya, boleh kita tes. Oke, Bu Pungki udah gini-gini nih mulutnya. Aduh, yang mana ya? Gawat. Gawat nih gua kalau misalkan. Pertama mana? Oke, ulangin lagi katanya guys. Boleh ya, boleh.
kita kasih kesempatan satu kali lagi, Bu Putri. Oke. Iya. Cium dulu aromanya, Bu. Oke. Ini yang Aman? pertama. Aman? Boleh, Pak, dipegang, Pak. Oke. Cium dulu aroma yang kedua, Bu. Oke. Pak Edwin udah kayak gini aja. Iya, iya. Apa tuh makna di balik muka ekspresi? Gitu. Oke. Oke. Udah, Bu? Oke. Sekarang dari aromanya kalau udah mulai ya sedikit-sedikit 50% tahu lah, Bu. Sekarang boleh nih, Bu, dicicip dulu. Oke. Yang Kayak merem. Merem juga dong, Bu. Oke. Kalau misalkan udah ketahuan nanti dari ininya bisa itu, Bu, Sorry, kebocor. Dikit aja boleh, Bu. Banyak nggak apa-apa. Sudah? Hmm. Oke. Oke? Aman? Oke. Itu cangkir pertama. Cangkir kedua. Silakan, Bu. Pak Edwin sekaligus menilai ya, Pak. Mana yang buatan Bapak? Bapak udah pasti tahu dong. Ya. Oke. Oh, Bu Puki udah gini. Oke. Oke, Bu. Oke. Oke. Sekarang, Bu. Kita tanya. Boleh buka. Cangkir pertama atau cangkir kedua, Bu? Yang bikinan Pak Edwin. Cangkir kedua. Cangkir kedua? Yakin? Iya. Phone a friend? Kalau cangkir pertama asem ya. Cangkir pertama asem. Oh, kalau cangkir kedua? Kebanyakan gak ada rasa sih sebenarnya. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa, Pak. Saya pikir Bu Mungkin mau bilang manis kayak Pak Edwin. Oke. Jaring kedua ya, Bu ya? Confirm ya, Bu ya? Kita kunci jawabannya? Oke. Sekarang kita tanya, konfirmasi langsung ke yang empunya, yang bikin kopi. Silakan, Pak. Yang benar. Cangkir kedua. Oke. Chemistry test lolos. Oke, berarti Bu, selamat Bu. 22 tahun pernikahan selamat, Bu. Orang tiap pagi kita ngopi bareng. Oke. Tapi belum tentu loh. Yang sekian lama bersama bisa jadi kalau misalkan dikasih kopi yang lain, nyium yang lain lebih enak bisa jadi beralih ya nggak kan? Ini tetap setia tandanya. Oke, sekarang ini kita singkat aja ya, Ya. Bu. Ada lagi chemistry test kedua. Oke, kita boleh minta itunya, boardnya. Oke. Kita mau tanya Bu Pungki. Iya. Ada dua kata. Dua kalimat lah gitu. Nah, kita mau tahu yang mana itu adalah yang Pak Edwin banget. Gitu. Tapi Bu Pungki harus jawab dengan cepat. Gitu. Ya kan? Saya nyebut A, B, Bu Pungki tinggal jawab yang B gitu. Tapi Bu Pungki jawab dengan cepat, yang langsung di pikiran Bu Pungki kalau itu adalah yang Pak Edwin banget. Oke? Oke. Menurut Bu Pungki, mana yang Pak Edwin banget? Introvert, extrovert? Extrovert. Extrovert. Oke. Catat. Yang kedua, mana yang Pak Edwin banget? Film atau buku? Buku. Buku. Oke. Mana yang Pak Edwin banget ketiga? Hitam putih atau warna-warni? Hitam putih. Hitam putih. Mana yang Pak Edwin manis atau pedas? Pedas. Pedas. Oke. Mana yang Pak Edwin banget? Pantai apa gunung? Gunung. Oke. Sunrise atau sunset? Sunset. Kopi atau teh? Kopi. Mie goreng atau nasi goreng? Nasi goreng. Oke. Rapat di gereja atau jalan bareng keluarga? Langsung gitu. Kayaknya repot ini. Jalan mama keluarga deh. Oke. Oke, Bu. Sekarang Bu saya mau konfirmasi ke Pak Edwinnya ya, Bu ya. Gitu kan, Pak Edwin. Ya. Pak, Bapak itu jawab jujur ya, Pak ya? Iya. Bapak kan pendeta nih, Pak. Bapak nggak boleh bohong berarti kan, Pak? Iya. Iya kan? Yang murni, Pak. Tapi jangan sama-samain Iya. sama Bu Pungki. Bapak introvert atau extrovert? Saya sebenarnya lebih ke introvert. Oke. Catat I. Film atau buku, Pak? Buku. Buku. Hitam putih warna-warni? Hitam putih. Manis atau pedas?
Pedas. Wah. Pantai atau gunung? Gunung. Kopi atau teh? Kopi. Jelas. Pasti. Tebak. Oke. Terus mie goreng atau nasi goreng? Nasi goreng. Nasi goreng. Rapat di gereja atau jalan bareng keluarga, Pak? Jujur, Pak. Sebenarnya rapat. Rapat tuh kan. Memang kalau misalkan panggilan nggak bisa bohong ya. Panggilan sebagai pendeta emang ya, Pak. Iya. Emang itu ya, Pak, yang harus ditanggung ya, Pak, di sini ya, Pak ya. Oke. Pak, terakhir, Pak. Iya. Khusus buat Bapak ini, Pak. Puri Indah atau Villa Melati, Pak? Wah. Aduh. Puri Indah dong. Bener, Pak. Yakin. Kenapa Puri Indah? Kenapa tuh, Pak? Puri Tas dulu kalau gitu kita, Pak. Oke. Oh, itu kan. Ini berarti, oke. Tim kreatif boleh di sini, boleh pinjam sebentar. Terakhir nih ya, Pak. Terakhir, Pak. Ya kan. Kita mau lihat nih ya, kita mau kasih lihat dari ya kurang lebih 100 pertanyaan ya, nggak ada 10 gitu kan. Ini semuanya itu kalau misalkan terlihat kan match nih ya, Pak ya. Iya. Cuman ini satu ini kurang match nih, Pak. Mohon maaf Iya. nih ya Bu Pungki ya, gitu kan. Yang ini match, yang ini match, ini match, ini match. Itu kan yang ini belum match. Berarti kan anggapnya, Pak, dari 10 itu kan 2 yang kurang match, Iya. ya kan. 20% ternyata udah sekian lama, 22 tahun, ternyata 20% itu masih masih ada harus penyesuaian, belum match gitu kan. Ya berarti kan masih terus harus dibangun chemistry-nya ya, Pak ya. Betul. Boleh nih, Pak, kasih pesan singkat nih, Pak. Tips singkat, Pak, buat jemaat GKI Puri Indah. Itu tips singkat gimana sih, Pak, untuk menjalin relasi Bapak, relasi antar orang terdekat, tapi terutama nih, Pak, setelah itu, Pak, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, Pak. Oke. Dikaitkan dengan relasi dengan pasangan, Iya. dengan jemaat. Nah, kita kan juga perlu dong, Pak, menjalin atau kan terus meningkatkan frekuensi kita dengan Tuhan, frekuensi yang kita supaya semakin kita itu terhubung sama Tuhan. Iya. Boleh, Pak, dikasih, Pak, tipsnya, Iya. pesan buat jemaat dari Bu Pungki sama Pak Edwin sebagai yang sudah berpasangan gitu kan, relasi besar, dan setelah itu dari Pak Edwin boleh penutupan gitu, Pak, bagaimana tips untuk menjadi relasi dengan Tuhan gitu. Oke, baik. Sekaligus menjadi pesan buat jemaat, nanti bisa menjadi panutan, Pak, untuk kita ikuti, Pak. Oke. Ya, Puri Fam, memang dari 20% tadi, ya, kita bisa belajar. Belajar apa? Bahwa terkadang ada hal-hal yang perlu kita tutupi dari keluarga. Kenapa? Supaya keluarga tetap happy, tetap sukacita. Kenapa tadi Isi bilang extrovert, saya introvert? Memang dasarnya saya tertutup, ya. Tapi di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, kita tetap harus membawa sukacita. Asik, puji Tuhan. Lalu rapat atau keluarga? Ya pasti mementingkan rapat. Terkadang keluarga kalau udah dijanjiin, ya kan rapat yang utama. Tuh, Pak. Tapi ketika ada waktu untuk keluarga, ya kita gunakan Oke. untuk keluarga. Ya, Oke. intinya adalah saling memahami, saling mengerti, ya, sehingga apa? Tujuannya kita kan untuk jemaat dan juga kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, ada amin? Amin. Teman-teman. Oke, berarti intinya, Pak, adanya perbedaan di antara kita pasangan, di antara kita sama berjemaat juga ada warna-warni itu justru yang menyatukan ya, Pak ya. Betul, Itu ya betul. menjadi warna dalam kehidupan Iya. kita. Oke. Buat dari Bu Pungki ada pesan buat jemaat GKI Puri Indah? Sebenarnya sih nggak ada ya, cuma memang kita ya itulah perbedaan itu kan membuat kita lebih dekat, lebih mengerti, Oke. dan harus lebih apa ya, belajar. Ya, betul ya, Bu ya. Belajar untuk Memahami. satu sama lain. Seperti halnya belajar memahami antar pasangan, Iya. kita juga harus belajar memahami maksudnya Tuhan apa, Iya. maunya Tuhan apa, dan ternyata ntar panggilan Tuhan apa buat kehidupan kita gitu Iya, ya, Bu ya. betul. Oke, terima kasih Pak Edwin sama Bu Pungki. Ya, sama-sama. Pesan-pesannya buat jemaat. Semoga ini bisa menjadi menguatkan kita semua sebagai jemaat GKI Puri Indah dan kita semakin solid dalam melayani ya, Pak ya. Ya. Kalau gitu, Pak, tos dulu, Pak. Tos dulu. Kita Pak biar Purify. Purify. Semoga jadi berkat. Thank you. Cheers.